Selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lim. Hari ini kita akan membahas mengenai wahyu kepada 7 jemaat ini, serta penelitian yang telah saya lakukan. Kami juga akan memberikan beberapa penjelasan mengenai ketujuh jemaat ini. Terkait dengan 7 jemaat ini, dalam sejarah terdapat berbagai interpretasi yang berbeda. Beberapa berpendapat bahawa ini berdasarkan fakta sejarah, yaitu bahawa ketujuh jemaat ini terletak di wilayah Turki modern, yang juga dikenal sebagai wilayah Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yohanes menulis surat kepada ketujuh jemaat yang berada di wilayah ini, sehingga masing-masing jemaat menerima satu surat. Pandangan ini tentu saja benar, karena ketujuh kota ini memang benar-benar ada dalam sejarah. Namun, ada beberapa pertanyaan di sini, seperti apakah Yohanes benar-benar menulis 7 surat ini hanya untuk ketujuh jemaat tersebut, atau apakah ada jemaat lain saat itu? Pada saat itu, tentu saja ada jemaat lain. Lalu, mengapa Allah tidak memerintahkan Yohanes menulis surat kepada jemaat-jemaat lainnya? Mengapa surat-surat untuk jemaat lain tidak dimasukkan ke dalam kitab Wahyu? Pada saat itu, masih ada gereja-gereja penting seperti gereja Roma atau gereja Yerusalem. Namun, apakah Tuhan tidak memiliki pesan untuk mereka? Mengapa Tuhan khusus memilih 7 gereja ini? Sebenarnya, Tuhan memilih 7 gereja ini dengan maksud tertentu, karena Dia ingin menggunakan 7 gereja ini sebagai simbol. Dia sudah tahu sejak awal bahawa dalam generasi terakhir ini, hanya gereja-gereja yang didirikan oleh utusannya yang akan bertahan. Yang terakhir bertahan akan menjadi yang dikenal sebagai 7 gereja. Orang-orang dari 7 gereja ini dapat membaca surat-surat ini, karena Tuhan sejak awal sudah mengetahui masa depan mereka. Dia sudah tahu bagaimana perkembangan masing-masing gereja akan berakhir. Dia mengetahui apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dihibur, dan diberikan dorongan semangat. Oleh karena itu, Dia tahu segala kesedihan kita dan apa yang akan terjadi pada kita. Oleh karena itu, Dia telah menyampaikan segala sesuatu ini sebelumnya melalui 7 surat ini kepada 7 gereja besar ini. Di mata Tuhan, satu agama sama dengan satu gereja. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa 7 gereja ini mencerminkan 7 period dalam sejarah gereja. Namun, pandangan ini juga memiliki argumen yang menentang. Harus diingat bahawa jika kita mengikuti pandangan ini, sebenarnya tidak ada 7 gereja, melainkan hanya satu gereja dengan 7 periode. Oleh karena itu,
Sebenarnya hanya ada satu kandil emas, bukan 7 kandil emas. Selanjutnya, saya ingin membahas pengalaman saya pada tahun 2018 ketika saya menemukan hal ini dan melakukan beberapa penelitian kecil. Karena Tuhan memberikan wahyu langsung pada awal surat, saya membandingkannya dengan isi surat tersebut. Kadang-kadang, jika saya tidak terlalu familiar dengan suatu agama, saya akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah wahyu yang Tuhan berikan dan deskripsi isi surat sesuai dengan ajaran agama tersebut. Saya yakin banyak orang yang memiliki keraguan serupa, yaitu mana agama yang sejati dan mana yang mungkin hanya tipuan. Ini adalah pengalaman saya pada tahun 2018. Ini adalah perasaan saya terhadap wahyu mengenai 7 gereja pada saat itu. Saya telah menulis artikel mengenai hal ini dan mempublikasikannya di blog saya yang nantinya akan saya sertakan di bagian keterangan. Mari saya bacakan artikel tersebut. Terima kasih Tuhan atas karunia pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebenaran-Mu yang menjawab keraguan di dalam hati manusia. Dalam keraguan akan banyak agama, mana yang sejati dan mana yang mungkin hanyalah tipuan. Fakta selalu menyakitkan, tetapi demi kebenaran dan karena Yesus Kristus, saya bersedia menuliskan artikel ini meski harus menghadapi kritik. Yang diberitahukan oleh Yesus Kristus kepadaku adalah bahwa Ortodoks Timur, Yahudi, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Taoisme, dan 7 agama lainnya, semuanya adalah gereja yang ditetapkan oleh Allah yang Esa. Lihat rincian di kitab Wahyu dan tanda-tanda yang segera terjadi. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda. Bagaimana mungkin semuanya benar? Saya ingat ketika saya menemukan kebijaksanaan Tuhan Yesus dan mengalami pengalaman luar biasa. Memperoleh pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Saya merasa bersyukur telah memilih jalur yang benar. Saya pada saat itu berspekulasi bahwa agama-agama lain adalah palsu, bahwa manusia tidak dapat mencapai penguasa yang esa yang sejati. Saya beranggapan bahwa mereka merindukan hal tersebut, sehingga menciptakan sesuatu yang serupa, yaitu dewa palsu, untuk mencoba mengisi keinginan mereka akan sukacita dan damai dalam hati mereka. Ini mirip dengan ketika seorang pria tidak dapat memiliki wanita sejati. Dia menciptakan boneka Scarlett sebagai pengganti, yaitu wanita palsu, untuk menipu
dirinya sendiri demi mengisi keinginannya akan wanita sejati. Saat itu, saya berpikir seperti itu, tetapi tidak disangka beberapa jam kemudian, saat saya membaca kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada saya. Ya, karena pada saat itu, saya membaca kitab Kejadian pada malam itu, 23 Maret 2018. Saya membaca kitab Kejadian, lalu Injil Yohanes, dan akhirnya kitab Wahyu. Ketika saya membaca kitab Kejadian, saya merasa sungguh-sungguh menerima pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Saya merasa bersyukur telah berada di jalur yang benar. Tetapi pada saat itu saya juga berpikir, bagaimana dengan agama-agama lain? Saya merasa aman telah menemukan iman yang benar dan yang sejati. Namun apa yang terjadi dengan agama-agama lain? Pada saat itu, saya berpendapat bahwa agama-agama lain seharusnya semua palsu. Tetapi beberapa jam kemudian, saat saya membaca kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada saya. Saat membaca mengenai 7 gereja dalam kitab Wahyu, saya mendapatkan wahyu bahwa 7 gereja tersebut, yaitu 7 agama, semuanya didirikan oleh Allah sendiri. Beberapa gereja agama mungkin menyimpang karena para pelayan mereka jatuh ke dalam dosa, bergejala, ketenaran, kekayaan, dan nafsu duniawi, menekankan ritus dan bentuk, sementara melupakan hal yang sebenarnya penting, yaitu kasih dan belas kasihan. Pelayan Tuhan yang tersesat juga membawa jemaat mereka tersesat. Saya merangkum pandangan Tuhan Yesus terhadap agama-agama ini sebagai berikut. Gereja pertama, Efesus, mungkin merujuk kepada gereja Ortodoks Timur atau gereja Katolik, tapi kemungkinan besar adalah gereja Ortodoks Timur. Alasan mengapa gereja Ortodoks Timur lebih mungkin adalah karena Petrus, yang adalah gereja Katolik, juga mendapatkan suratan dari Tuhan Yesus. Saya berpendapat bahwa kemungkinan besar adalah gereja Ortodoks Timur. Mereka telah melupakan kasih awal, tapi pantas dihargai karena membenci kejatuhan para pelayan Tuhan. Ini adalah ringkasan dari isi surat, yaitu saya merangkum beberapa poin kunci dari isi surat tersebut. Selanjutnya, gereja kedua adalah Smyrna, yang mewakili agama Yahudi. Tuhan Yesus memberikan penilaian positif, menyatakan bahwa mereka telah berbuat baik dengan bertahan dalam penderitaan dan kemiskinan, bahkan hingga kematian, serta tetap setia hingga meraih kemenangan. Saya merangkum isi surat ini sebagai berikut. Gereja ketiga, Pergamus, mewakili agama Islam.
Ringkasan isi surat ini adalah bahawa terdapat pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa, perbuatan menyembah berhala, dan perbuatan zina. Mereka diminta untuk bertobat. Gereja keempat, Thyatira, mewakili agama Buddha. Isi surat ini menyatakan bahawa mereka melakukan banyak perbuatan baik. Tetapi di antara mereka ada yang melakukan penyembahan berhala dan zina. Mereka diminta untuk bertobat. Gereja kelima, Sardis, mewakili agama Hindu. Ringkasan isi surat ini adalah bahawa tidak ada yang sempurna di antara mereka. Mereka diminta untuk bertobat dan mengingat kembali ajaran awal. Gereja keenam, Philadelphia, mewakili agama Kristen Protestan. Mereka diminta untuk tetap setia dan menjaga semua yang mereka miliki agar tidak kehilangan mahkota. Gereja ketujuh, Laodicea, mewakili agama Taoisme. Ringkasan isi surat ini adalah bahawa mereka kurang memiliki kasih, menderita, buta rohania, miskin dan hidup dalam keinginan daging. Meskipun mereka menganggap diri mereka kaya, mereka diminta untuk bertobat. Untuk lebih memahami setiap agama dan ajaran asalnya, yaitu ajaran awal, karena seiring berjalannya waktu, banyak faktor sejarah serta banyak perubahan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga sekarang, beberapa agama sudah sulit untuk dikenali wajah aslinya. Oleh karena itu, kita perlu kembali ke ajaran asal ini untuk mengevaluasinya. Saya membaca Tao Te Ching oleh Lao Tzu, Taoisme, Bhagavad Gita, Hindu, dan Al-Quran, Islam, untuk kitab suci Buddha, karena terlalu banyak dan sulit dipahami. Saya menggunakan video pengajaran dari Bantu Vimalaransi yang diunggah di YouTube untuk memahami ajaran Buddha. Di sini saya khusus merekomendasikan video pengajaran dari Bantu Vimalaransi karena penjelasannya tentang Buddha Dharma sangat jelas dan mudah dimengerti dan selaras dengan pemahaman yang saya dapat dari Yesus Kristus. Sebenarnya, semua kitab suci ini mengajarkan kebenaran semesta serta gaya hidup dan sikap yang benar bagi manusia. Hanya saja penekanannya dan cara penyampaiannya berbeda. Setiap rasul memulai dari pengalaman hidupnya sendiri, memiliki pemahaman yang unik tentang penguasa esa ini dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang dapat dipahami, dipelajari, dan diikuti oleh orang-orang pada masanya. Hubungan antara Al-Quran dan Injil serupa dengan hubungan antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Baru mengidentifikasi beberapa orang yang mengikuti Perjanjian Lama, menyoroti kesalahan pemahaman dan kesalahan
praktik mereka, serta memberikan penjelasan kembali pada bagian-bagian penting, sambil mengkonfirmasi bahawa konten Perjanjian Lama tetap benar. Al-Quran juga memiliki pola serupa. Ini menunjukkan bahawa orang-orang yang mengikuti Injil dan Taurat, yaitu kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, melakukan kesalahan dalam pemahaman dan praktiknya. Al-Quran menyajikan kembali bagian-bagian penting, sambil mengkonfirmasi bahawa konten Injil dan Taurat tetap benar. Namun, hanya membaca Perjanjian Baru saja tidak cukup, kerana ayat isi Perjanjian Baru berasal dari Perjanjian Lama. Ini seperti menonton serial TV. Hanya menonton episod kedua tanpa melihat episod pertama. Meskipun anda mungkin memahami gambaran umumnya, tetapi banyak hal yang terlewatkan. Demikian pula, hanya membaca Al-Quran seperti hanya menonton episod ketiga tanpa melihat episod pertama dan kedua. Meskipun anda mungkin memahami gambaran umumnya, tetapi juga ada banyak hal yang terlewatkan, sebuah kehilangan yang disayangkan. Kitab suci Buddha sangat rinci dalam menjelaskan alam semesta ini. Bagi mereka yang ingin memahami gambaran menyeluruh tentang alam semesta, dapat memahami wawasan tentang dimensi alam semesta yang tidak terlihat namun benar-benar ada, melalui kebijaksanaan dan keajaiban Sang Buddha Gautama. Ya, hukum sebab akibat, siklus, reinkarnasi, kehidupan masa lalu dan sekarang, dan karma, semuanya nyata. Namun, kekurangannya adalah terlalu rinci. Sulit bagi orang biasa untuk menemukan inti permasalahan ajaran yang dibawa oleh Yesus dalam beberapa tahun saja. Menfokuskan pada inti permasalahan cukup dengan mengikuti ajaran Yesus dan berusaha sebaik mungkin. Hukum sebab akibat, siklus, reinkarnasi, dan sebagainya bagi kita tidak terlalu penting, kerana Yesus dapat membantu kita keluar dari semua itu. Jadi, kerana alasan keagamaan, saling membenci dan membunuh adalah yang paling bodoh, kerana yang terluka sebenarnya adalah saudara dan saudara kita, sebagaimana disebutkan dalam surat pertama Yohanes. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh, dan kamu tahu bahawa setiap pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal tinggal di dalamnya. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman saya setelah menerima wahyu pada tahun 2018 dan melakukan beberapa penelitian sederhana mengenai pandangan saya terhadap 7 gereja. Terima kasih telah menonton video hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Wahyu bab 5 pada episod berikutnya.
Mari kita akhiri video hari ini dengan doa bersama. Ya Allah, ya Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membuka mata kami. Kemungkinan kami melihat bahwa Engkau sendiri telah menegakkan 7 gereja di dunia ini. Semuanya dengan tujuan untuk mengembalakan umat dan membawa mereka menghadap-Mu. Ya Tuhan, meskipun Engkau melalui 7 rasul-Mu menggunakan pengalaman hidup yang berbeda dan anugerah yang Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan aspek-aspek yang berbeda dan fokus yang sedikit berbeda. Namun Tuhan, semua ini memiliki maksud baik dari-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan wahyu mengenai 7 gereja ini, memungkinkan kami memahami dan menjadi lebih baik, serta menyerukan kami untuk bertaubat. Tuhan, dalam sejarahnya, 7 gereja ini mengalami berbagai perubahan. Beberapa sudah menjauh dari ajaran asal mereka, dan meskipun beberapa masih dekat, mereka juga memiliki kesalahan yang perlu diperbaiki. Ya Tuhan, mohon berilah kami hati yang rendah hati, agar kami dapat membaca isi dari surah-surah yang Engkau berikan kepada kami, agar kami bisa terbangun dan memperbaiki kesalahan kami, menjauhkan diri dari berhala, penyembahan berhala, perbuatan cabul, dan korupsi, serta kejatuhan para pekerja rohani. Biarkan kami kembali kepada cinta kami yang pertama kepadamu, dan izinkan kami untuk melakukan perbuatan baik dan bersabar dalam segala kesulitan. Tuhan, bimbinglah kami untuk dapat mengatasi dan benar. Semoga semua orang yang membaca pesan ini dapat bertobat dengan tulus, mengakui keberadaan Tuhan yang Esa, dan mengenai anak-Mu, Yesus Kristus, yang Engkau utus agar mereka bisa memperoleh kehidupan yang sejati dan abadi. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.